Hai kalian, para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini satu satu bacaan untuk kalian, general reading dalam rangka Merkuri retrograde yang akan terjadi tanggal 23 Agustus sampai 15 September ini ya. Dan ini juga merupakan bacaan di bulan Agustus. Oke. So ya, kita mulai aja bacaannya. Saya langsung bukain aja tarot yang ini. Ini adalah Rider Waite Tarot ya, klasik tarot kesayangan saya. Biasanya saya bawa tarot ini kemana-mana. Dan ya, kalau untuk personal reading juga saya pakai ini. Oke. Kartu yang lainnya kadang saya bawa, kadang nggak semua sih. Kalau semua banyak. Oke. Oke, kartunya this one. Alright. Oke, Gemini, untuk Merkuri retrograde kali ini kalian akan cukup terimbas karena memang untuk Merkuri retrograde periode yang ini yang terimbas adalah Gemini dan Virgo ya. So, sedikit banyak kalian akan terimbas. Terimbasnya bagaimana? Itu orang per orang tentu saja berbeda. Dan kalaupun tidak terimbas, orang di dekat kalian yang terimbas ya, kayak gitu ya. So bisa saja menjadi kewaspadaan lah tersendiri untuk kalian para Gemini di periode Merkuri retrograde kali ini. Apa itu Merkuri retrograde? Coba di Google aja ya. Kalau mau sih cari video-video saya yang sebelumnya, saya juga menerangkan banyak tentang Merkuri retrograde. Tapi ya, daripada nyari video lama, mendingan Google ya, itu lebih cepet. Oke. So ada Seven of Cups. Oke, apa yang akan terjadi di periode Merkuri retrograde, di mana banyak penundaan, banyak emotional things, dan juga memori yang keluar kembali atau muncul kembali. Memori di mana mungkin kalian pernah mengalaminya dulu bersama dengan seseorang yang spesial gitu. Karena di sini sih kartunya kelihatan ya. Dan terus terang saya juga pernah punya mantan Gemini, and then semalam datang di mimpi saya, nggak tahu gara-gara mungkin saya mau bikin untuk Gemini jadi dia muncul. Tapi lucunya di dalam mimpi itu pun dia masih membuat saya sakit hati. Oke, so enggak, itu kan si mantan is mantan. I don't really care about mantan. Yang penting hari ini dan masa depan gitu ya. Oke, so kartu pertama kalian adalah Seven of Cups ya. Bicara tentang pilihan, bicara tentang banyak hal yang memang bisa kalian pilih dan datang di masa itu gitu, di masa Merkuri retrograde. Ketika pilihan itu datang, dan ini tentang cups, tentang cinta, mungkin memang terutama tentang cinta ya Gemini, terutama, walaupun yang lain, coba saya intip dulu. Iya, Pentacles-nya nggak ada sama sekali bahkan. Pentacles tuh biasa karir, keuangan, dan bisnis. So, saya fokuskan aja bacaannya Gemini kali ini tentang masalah perasaan, tentang masalah emosional, tentang masalah relasi, dan tentang masalah problema yang lain atau tantangan yang lain di kehidupan kalian. Ya, misalnya keluarga atau pertemanan yang kayak gitu-gitu ya, yang hubungannya dengan orang. Oke, kembali ke Seven of Cups. Pilihan-pilihan yang ada di dalam kehidupan Gemini itu dihadirkan kembali, oke, bukan orangnya ya Gemini, tapi pilihannya dalam hal percintaan mungkin, dalam hal pertemanan juga mungkin, atau dalam hal keluarga. Pilihan-pilihan yang harus kalian pilih dihadirkan kepada kalian dan harus kalian pilih which one which, yang mana
yang mana yang lebih cocok di dalam kehidupan para Gemini. Oke, di dalam kehidupan para Gemini. Misalnya, memilih pasangan hidup. Misalnya, memilih apakah akan menjalani satu masa gitu ya dengan orang tersebut, yaitu pasangan hidup juga ya. Nggak juga sih sebenarnya, bisa juga relasinya di bidang lain sih, nggak melulu, karena ini bukan bacaan cinta ya. Pilihan dimana, bukan orang aja yang dipilih ya, pilihan hidup juga termasuk ya, yang berhubungan dengan emosional. Pilihan hidup yang misalnya, coba saya lihat apa sih yang di sini. Kekayaan, kejayaan, kemudian kemakmuran. Oke, tujuan hidup, cita-cita. Tapi di antara pilihan-pilihan itu ada juga yang menakutkan di sini. Ya, pilihannya para Gemini, di mana Gemini selalu mempunyai dua wajah ya. Oke, pilihannya mau ke yang baik atau yang buruk. Jadi pilihan itu dihadapkan kepada Gemini, terutama pada saat Merkuri retrograde. Kalau kalian sudah bersama dengan orang itu ya, pilihan bagaimana menjalani hidup dengan orang tersebut gitu ya, baik di keluarga maupun di pasangan hidup gitu. Oke, dan kartu yang menyertainya, karena yang ini bisa terbolak-balik ya, yang itu enggak saya bolak-balik. Oke, beberapa tantangan sih terlihat di depan. Four of Swords. Semuanya ini sebenarnya mengarah kepada hal yang baik. Ya, cuma Gemininya masih noleh-noleh ke belakang. Oke, karena Merkuri retrograde tadi ya, memorinya kembali lagi. Itu kalau di perasaan, kalau di gadget tuh biasanya ada penundaan, kerusakan, kemudian internet problem, something like that, itu gara-gara si Merkuri retrograde ya. Oke, kalau di Seven of Cups yang ini, udah deh, pesannya jangan noleh lagi ke belakang, karena kalian Gemini sudah dihadapkan pada pilihan di depan ya. Sorry, pilihan untuk masa depan kalian. Jadi yang belakang nggak usah ditoleh-toleh lagi. Toh ini akan menuju kebaikan jika memang pilihan kalian udah benar. Terus gimana Mbak Lucy kalau saya milihnya benar atau enggak? Gimana caranya tahu? Tahu lah. Kalian semua punya hati kan? Punya pikiran jernih kan? Iyalah, bisa nonton ini, bisa beli kuota untuk nonton internet, untuk nonton YouTube, berarti punya pikiran yang sehat, oke? Dengan kalian terus menggali positivity kalian, kepositifan kalian, kalian bisa memilih yang mana yang terbaik untuk kalian. Ini bagus kok, pilihan ini untuk masa depan ya. Makanya dibilang jangan nengok-nengok lagi ke belakang. Oke. Kemudian ada juga the tower moment yang akan terjadi di masa Merkuri retrograde, di mana ada perubahan besar-besaran di dalam kehidupan kalian. Perubahan besar-besarannya tuh nggak perlu kayak yang gimana-gimana gitu, enggak. Bisa juga karena pemikiran kalian. Pemikiran kalian yang berubah total ya. Makanya dibilang nggak usah lihat masa lalu gitu ya. Walaupun itu tanpa sengaja kembali gitu ya. Dimana kalian mungkin dulu sudah melakukan beberapa kesalahan atau hal-hal yang mungkin kurang baik. Nah, ini akan terjadi perubahan di dalam kehidupan kalian. Dan perubahan itu menuju kebaikan, tentu saja. Perubahannya bukan sesuatu yang akan menyakiti kalian. Mungkin sakit di depannya karena ada struggling di situ, karena ada sesuatu hal yang mesti kalian fighting for gitu ya, diperjuangkan, tapi ujung-ujungnya sih sebenarnya kebaikan ini menuju hal yang bagus gitu ya, hal yang masa depan kalian bagus gitu. Dan ya sih King of Pentacles, akhirnya Pentacles-nya datang juga ya. Ini merupakan sebuah sebuah keadaan di mana kalian akan baik-baik saja setelah adanya perubahan itu. Jadi ini juga berlaku di karir, keuangan, dan bisnis ya, nggak cuma percintaan. Jadi kayak ada perubahan besar-besaran di dalam kehidupan kalian, dan itu akan membawa kalian kepada kebaikan. Oke, King of Pentacles-nya nggak kebalik nih, jadi memang
penuh dengan kebaikan. Oke. Kemudian Knight of Wand. Bener banget. Banyak hal lama yang dihadirkan kembali, baik secara memori, baik secara beneran datang gitu. Ya mungkin untuk beberapa Gemini memang mantannya akan beneran datang atau berkabar kepada kalian. Tapi kalau kalian Gemini yang mantannya saya enggak ya. Saya udah tahu Mercury retrograde yang kayak gitu bakalan muncul gitu kan. Oke. So hal-hal lama juga akan datang kembali ke kehidupan kalian, karena itu kayak Mercury retrograde tuh membuat segala sesuatu yang ada di memori tuh kayak kembali gitu, dibalikin lagi gitu. Dari sekedar memori sampai yang benar-benar nyata, tapi kebanyakan sih memori. Jadi beberapa orang yang terimbas Mercury retrograde akan bilang, "Mbak, masa saya mimpiin mantan? Apakah itu berarti dia memikirkan saya?" Enggak juga, my dear. Enggak juga ya. Mungkin saja karena memang Mercury retrograde yang mempengaruhi sedemikian rupa entah kaliannya, entah orang tersebut gitu ya. Dan kartu yang menyertainya adalah Seven of Cups lagi. Oke. Pilihan lagi ya. Kalau saya bilang sih, kalau yang udah lama-lama dan udah nggak perlu lagi hadir ke dalam kehidupan kalian, ya udah nggak usah dihadirin lagi ya. Cukup itu menjadi kenangan gitu kan. Ini pilihan ya. Pilihan yang akan membawa kalian pada sebuah kebaikan di masa depan gitu. Dan ya, strugglingnya ada di Five of Wands, di mana beberapa dari kalian para Gemini akan menemui keadaan yang lumayan rumit dan sulit sehubungan dengan orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Kesalahpahaman, penundaan, kemudian sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Itu mah udah makanannya kehidupan pada saat Mercury retrograde, sebenarnya kayak gitu tanpa kalian sadari. Mungkin karena dulu nggak ada yang ngasih tahu gitu kan. Jadi Mercury retrograde-nya nggak ketahuan dulu ya kan, makin lama orang makin tahu karena itu dipelajari secara ilmiah ya. Dan kartu yang menyertainya Queen of Swords. Oke. Memang ada sosok, ada seseorang atau sesuatu hal, bisa berupa orang atau sesuatu hal ya, bisa juga tidak berupa orang, yang memang sedang bukan dia mau ngajak perang kalian, bisa vice versa sih, kalian yang ngajak perang dia gitu. Tapi orang tersebut memang tidak bermaksud untuk apa-apa gitu, mau bermaksud buruk atau baik tidak ada maksudnya. Jadi kayak cuma ya orang itu cuma memang lagi ada masanya aja berbentrokan di kehidupannya Gemini gitu, berada di, bukan di persimpangan. Jadi kayak gini, saya ini tidak pernah percaya kebetulan. Jadi kalau ada orang yang datang atau orang yang singgah di kehidupan, itu adalah bagian dari jalan hidup. Bukan kebetulan saya ketemu si A, bukan kebetulan saya berkenalan dengan si B, bukan kebetulan saya berhubungan dengan si C, misalnya kayak gitu. So, itu bukan kebetulan orang tersebut akhirnya kayak berseteru dengan kalian, atau keadaan, bisa juga keadaan. Bukan kebetulan keadaan itu masuk ke kehidupannya Gemini, something like that gitu ya. Jadi ya udah, hadapi dengan yang saya bilang tadi. Kalau kalian tidak memasukkan yang negatif, kalian selalu memasukkan yang positif ke kehidupan kalian, ini bisa kok diatasi, oke? Karena memang struggling sih kaliannya. Look, ini ada 8 of Wands, bener nggak? 7 of Wands, Seven of Wands, dimana beberapa hal itu memang kalian struggling banget, terutama nanti kayak di akhir-akhir bulan Agustus ya, itu kan masih ada Mercury retrograde di situ, karena berakhirnya itu di pertengahan September ya. Jadi akhir Agustus sampai awal-awal September itu struggling nih kalian ya.
sehubungan dengan orang tadi ya, orang atau sesuatu tadi yang tiba-tiba muncul ke kehidupan kalian, and then bikin masalah gitu. Apakah kalian yang bikin masalah sama orang itu atau orang itu yang bikin masalah ke kalian? Sebenarnya vice versa, bisa terbolak-balik energinya. Dan jangan khawatir, Five of Swords-nya terbalik. Oke, siapa yang menang nih? Ada salah satu tentu yang menang. Dan karena ini bacaannya Gemini, saya akan bilang jangan khawatir Gemini, kalian bisa mengatasinya. Gitu ya. Menang tidak menang, it depend, tergantung situasinya kayak gimana. Tapi yang terlihat di sini tidak ada yang dikalahkan gitu ya. Tidak ada yang dikalahkan. Jadi win-win solution aja. Oke. Ada two of cups juga, ada perjanjian juga, dan juga bisa jadi kalian akan ketemu dengan soulmate kalian atau soul buddies, soul sister, soul brother gitu ya, di periode Mercury retrograde gitu. Kalau ini adalah orang baru, it's good, bagus. Tapi kalau ini orang lama, pikirin lagi ya Gemini. Belum tentu loh orang lama itu yang mungkin menurut kalian yang terindah gitu ya, yang terbagus, itu ketika kembali lagi ke dalam kehidupan kalian masih tetap bagus. By the end, pada akhirnya kenapa orang itu dicabut dari kehidupan kalian dan kalian tidak bersama-sama dengan orang tersebut, pasti ada alasannya. Well, Queen of Wands-nya terbalik. Jadi kalian akan menjalin kerjasama atau hubungan, tapi bukan dengan orang yang udah pernah ada di kehidupan kalian. No. She's not the one, he's not the one ya. Oke, tapi kalau kalian berpikir, oh iya mantan kali ya mbak, enggak ya, tolong. Enggak ya, bukan mantan. Mantan is mantan. Forget about mantan. Oke, so ada Knight of Cups. Ini juga yang akan datang di periode Mercury retrograde untuk kalian para Gemini, dan hal yang bagus banget. Sekali lagi, kemungkinan besar bisa ketemu soulmate, soul brother, soul sister. Begitu juga soul trap. Soul trap itu biasanya banyak grup gitu ya, orang atau orang-orang yang memang menunjang hidup kalian, support system kalian, dan baik-baik gitu. Nah, the Fool-nya terbalik kan? So, bukan sesuatu yang baru yang akan kalian jalani. Ini memang kalian cenderung nunggunya yang lama ya. Mengharapkannya begini ya, baru ya. Tapi enggak. Ya, beberapa dari kalian akan terlibat cinta lama bersemi kembali. Ya terserah sih kalau kalian mau bareng lagi sama mantan ya, cuma pikirin lagi kenapa kemarin kalian putus dengan si mantan gitu, itu aja sih. Tapi kalau tetap pengen yang itu, nggak apa-apa kok Gemini, tenang aja. Pilihan hidup ada di tangan kalian. Ini bacaannya cuma sebagai pemberitahuan aja atau apapun itu. Hiburan boleh. Hiburan boleh. Oke. Beberapa kartu dari Oceanic Tarot juga akan saya buka. Crossroad, kalian akan berada di persimpangan. Mikir balik lagi apa enggak gitu ya. Kemudian ada dua udah kebuka, coba saya taruh. Reward, oke, Four of Wands. Ya, beberapa keberhasilan juga akan kalian capai. Order, King of the Ocean. Ada order. Itu tadi sama deh Kak, sama yang tadi tuh yang saya bilang. Ya. Kalian harus mengerti bahwa emang keadaan ini menuntut kalian kembali ke memori lama, tapi itu cuma keadaan yang nggak sepenuhnya. Ya, bisa jadi cuma memori, bisa jadi cuma ilusi ya. Tapi untuk kalian yang benar-benar terpengaruh oleh Mercury retrograde, asal tahu aja itu akan berlalu ya. Jadi perasaannya juga bakal berlalu. Jadi memang udah waktunya seperti itu ya. Ya,
untuk kalian yang berada di Four of Cups, boredom, jadi mikirnya kayak gitu ya, mikir kenangan lama. Coba cari kesibukan ya, jadi biar nggak ngelangut gitu di masa Mercury retrograde. Dan ada change ya, tadi yang dibilang perubahan. Memang akan ada perubahan, dan perubahannya cukup besar karena tadi ada the Tower. Perubahan besar yang akan mengubah total hidup kalian. Oke, so my dear Gemini, coba tanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no. Oke, jawabannya yes, Ace of Pentacles. Tetap aja hal baik akan terjadi di kehidupan kalian pada saat kalian sudah memilih yang benar, ya. Dan dari Angels Guide, tunggu sebelum Angels Guide saya kasih Angels Message dulu ya. Angels Message-nya bilang apa? Archangel Michael bilang, I'm with you, giving you the courage to make the life changes. Oke. Katanya ya bakalan ada perubahan besar di kehidupannya Gemini di periode Mercury retrograde ini, tapi jangan khawatir, perubahannya itu akan tetap di kalian terlindungi dan tidak akan membuat kalian jatuh nyusruk ya. Karena ada the Tower tadi, harus melompat dari the Tower terus rasanya waduh serem gitu, enggak ya. Tetap aja perubahan itu membawa kalian ke masa yang lebih baik, oke? Dan dari Archangel's Message ada clear audience. Notice the loving guidance nih, Archangel Zadkiel. Notice the loving guidance that you hear inside your mind and from other people. Oke, pesannya katanya dengerin kata hati kalian, apa yang ada di kepala kalian, di pikiran kalian, dan juga dengarkan pesan orang, katanya gitu. Ya, mungkin pesan dari saya sebagai pembaca tarot juga bisa didengarkan ya. Dengerin aja, ambil yang baik-baik, ambil yang relate dengan kalian, yang enggak usah. Oke, dan yang terakhir dari Angels Guide Oracle Card, Blessing and Abundance. Oke, blessing and abundance ini diberikan kepada kalian para Gemini dalam menjalani kehidupan kalian di periode Mercury retrograde kali ini. Oke, so jangan terlalu khawatir, memang dibilang Gemini dan Virgo akan lebih terimbas di masa-masa ini, tapi nggak usah worry, nggak usah khawatirkan tentang hal itu. Tetap saja saya doakan yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.